Terima kasih Bu Siswa. Ya, sama-sama Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah kita berada di Zoom Al-Asani. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat kesehatan dan kesempatan. Pada pagi ini kita membahas surah Al-Anfal ayat 21 sampai 23 di bawah bimbingan Buya Rizal dan didampingi oleh Ibu Nani Kusumo dan Nurledi Darwis, dan sudah kita diskusikan bersama Pak Adril. Mudah-mudahan menambahkan pemahaman kita tentang gramatika dari ayat-ayat ini dan perubahan kata dan kita memahami maksudnya. Kemudian kita lanjutkan dengan pembacaan tadabbur ayat ini. Kita lanjutkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Inna sarrad dawab indallah summul bukmul lazina la ya'qilun. Walau alimallahu fihim khairan la yasma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun. Shadaqallahul azim. Artinya lebih kurang, janganlah kamu menjadi seperti orang munafik yang berkata, kami mendengar, padahal mereka tidak mendengar karena hati mereka mengingkari. Al-Anfal 21. Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli, bisu, tidak dapat mendengarkan dan memahami kebenaran, yaitu orang yang tidak mengerti. Al-Anfal 22. Sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Ayat ini pengandaian dalam ayat ini bukanlah berarti Allah tidak tahu, tapi Allah Maha tahu bahwa mereka tidak ada kebaikan. Jika Allah menjadikan mereka mendengar, dan niscaya mereka
mereka berpaling, sedangkan mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar. Al-Anfal ayat 23. Kembali kita pada pembahasan kita dengan surah ini, surah Al-Anfal ayat 21, wala takunu kallazina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Ya, janganlah kamu menjadi seperti orang munafik yang berkata kami mendengar padahal mereka tidak mendengarkan karena hati mereka yang mengingkari. Nah, inilah ciri orang munafik. Sikap orang munafik ini dijelaskan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa tak una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalamullah summa yuharrifunahu min ba'di ma qaluhu wa hum la ya'lamun." Apakah kamu kaum muslimin masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu sedangkan segolongan dari mereka, yang dimaksud adalah orang Yahudi di Madinah itu mengubah isi Taurat, lalu Taurat itu tentang terutama mengenai sifat Rasulullah SAW. Mereka mendengar firman Allah, lalu mereka merubahnya setelah mereka memahami sedang mereka mengetahui. Nah, jadi sifat daripada orang munafik Yahudi di sini terutama di Mekah, di Madinah, dia itu mengubah kalimat Allah, merubah dari tempat kedudukannya dan arti segala macam dia disimpangkan. Kemudian dalam surah Al-Baqarah ayat 93 al-ayah, Allah memerintahkan kepada kita, huzu ma atainakum biquwwati wasma'u qalu sami'na wa asaina. Mereka diperintah, peganglah teguh apa yang kami berikan kepadamu dan dengarlah. Lalu mereka menjawab, kami mendengar tapi kami tidak mentaati. Jadi orang-orang munafik itu pada prinsip dia mendengar tapi dia tidak mentaati. Al-Baqarah ayat 93 al-ayah. Sikap orang beriman terhadap ayat Allah dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 285. Kemudian auzubillahi minasyaitonirrajim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bain ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Allah, kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada Alkitab, kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami mendengar, kami taat. Nah, beda dengan orang-orang munafik tadi, kami mendengar, kami tidak patuh, gitu kan? Kami mengingkari. Itu dari situ orang munafik. Kalau orang beriman, kami dengar, kami taat. Mereka berdoa, kemudian ampunilah kami ya Allah, kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Al-Baqarah 285. Kemudian dalam surah Al-Imran ayat 183 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar orang yang menyeru kepada iman, yaitu berimanlah kepada Rabb-Mu. Maka kami pun beriman, ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahan kami, wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Al-Imran ayat 193. Kemudian firman-Nya dalam surah Al-Anfal ayat 22, Allah berfirman,
inna sarrad dawabi indallahil summul bukmul lazina la ya'qilun. Sungguhnya makhluk yang bergerak, yang bernyawa, yang paling buruk dalam pandangan Allah adalah mereka yang tuli, bisu, tidak mendengar, tidak memahami kebenaran, yaitu orang yang tidak mengerti. Jadi manusia yang tuli dan bisu tidak memahami kebenaran, tidak mau mendengarkan kebenaran, itulah yang paling buruk. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 55 Allah menjelaskan makhluk dengan makna yang serupa, yaitu apa katanya, inna sarrad dawabi indallahi allazina kafaru fahum la yu'minun. Sesungguhnya makhluk yang bergerak bernyawa paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang kafir karena mereka tidak beriman. Al-Anfal ayat 1 ayat 55. Kemudian jelaskan pula dalam Al-Furqan 34 Allah berfirman, allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannama ulaika sarrum makana wa adallu sabila. Orang yang dikumpulkan ke neraka jahanam dengan diseret wajahnya, mereka itulah orang yang paling buruk. Maka itulah tempat paling buruk tempatnya mereka dan paling sesat jalannya. Al-Furqan 35. Dijelaskan oleh surah As-Sad ayat 55, haza wa inna littaghina la syarra ma'ab. Beginilah keadaannya. Yang menunjuk kepada ayat sebelumnya, sungguh bagi orang yang durhaka pasti disediakan tempat kembali yang buruk. Shad ayat 55. Kemudian di dalam surah Al-Bayyinah ayat 6 Allah menjelaskan kepada kita, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika humus syarrul bariyah. Sungguh orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang yang musyrik akan masuk neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Mereka itulah seburuk-buruk makhluk. Nah, jadi artinya berbeda orang beriman dengan orang kafir, ya. Orang ahli kitab yang tidak beriman itu disebut dengan tempatnya akan berbeda. Kalau ada orang mengatakan semua agama salah, itu yang mengatakan demikian itu adalah salah. Ayat ini menjelaskan ada perbedaan dengan tegas. Kemudian dalam surah Al-Anfal ayat 23 Allah berfirman, walau alimallahu fihim khairal asma'ahum walau asma'ahum latawallau wa hum mu'ridun. Sekiranya Allah mengetahui kebaikan ada pada mereka, tentulah Allah menjadikan mereka dapat mendengar. Nah, di sini ada pengandaian, sekiranya. Pengandaian dalam hal ini bukan berarti Allah tidak tahu, tetapi Allah Maha tahu bahwa pada mereka itu tidak ada kebaikan. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedangkan mereka memalingkan diri dari apa yang mereka dengar. Itulah ciri orang-orang munafik, dia mendengar tapi dia berpaling. Kemudian dijelaskan pula dalam surah Al-Anfal ayat 20 Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu ati Allah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasmaun. Hai orang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul, janganlah kamu berpaling daripadanya sedangkan kamu mendengar perintah-perintahnya. Ayat ini panggilan kepada orang-orang yang beriman untuk patuh dan taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, bagi mereka yang berpaling, maka digolongkan kelompok manusia seperti yang dijelaskan surat Al-A'raf ayat 179. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum azanun la yasma'una biha ulaikal kal an'ami bal hum adall
ulaika humul ghafilun. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan isi neraka itu, neraka jahanam, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka mempunyai telinga, tetapi tidak digunakannya mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu sebagai hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang yang lalai. Dan berkaitan dengan tadabbur ayat ini, ayat surah Al-A'raf, surah Anfal ayat 21 sampai 23, mudah-mudahan memberikan pemahaman kita tentang ayat ini dan meningkatkan keimanan kita sehingga kita tidak berpaling dari ayat-ayat Allah, dan kita diharapkan istiqomah membahas, mempelajari, mengamalkan dan mendakwakannya. Ya, itulah harapan kita semua. Namun demikian, apa yang saya bacakan ini mungkin terjadi kekeliruan, mohon dimaafkan. Demikian, terima kasih kepada Allah, kami minta ampun dengan ucapan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.